Hai, kenalin nama aku Fadila Sari. Aku sering dipanggil Dila dari pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan ini teman saya. Saya Safna Lira dari SMK Negeri 1 Bantul, angkatan 24. Nah, jadi kali ini aku mau tanya-tanya sedikit tentang mau melanjutkan di mana dan jurusan apa mau kita tanya. Kelas berapa? Itu kelas 12. Mau lanjut kuliah di mana dan jurusan apa? Kalau rencana mau di UNJ jurusan administrasi perkantoran. Oh, dari kelas 12 emang jurusannya ada itu? Iya. Nah, kamu tahu nggak sih apa itu pendidikan luar sekolah? Belum. Kan ini kan aku di jurusan pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Yogyakarta, dan aku mau kamu tahu apa itu pendidikan luar sekolah. Jadi kamu harus jawab dulu apa itu pendidikan luar sekolah menurut kamu. Kalau setahu aku pendidikan luar sekolah itu yang terjun di masyarakat. Bener nggak? Bener sih bener, cuman nggak harus di masyarakat juga. Banyak kok yang lain-lain yang bisa di PAUD, yang bisa di pendidikan orang dewasa gitu. Nah, sekarang aku mau nerangin pendidikan luar sekolah. Jadi pendidikan luar sekolah itu merujuk pada pendidikan yang non formal yang tidak hanya diperoleh dari jalur pendidikan formal, tapi juga melalui jalur pendidikan informal. Dan bidang garapan PLS itu mencakup pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD yang dimulai dari umur 2 tahun sampai 4 tahun. Jadi pendidikan luar sekolah itu adalah pendidikan yang dirancang untuk memberikan warga belajar yang tidak mempunyai jenis keterampilan dan tidak mempunyai banyak biaya untuk masuk ke pendidikan formal. Gitu. Tapi nanti prospek kerja yang bisa diambil ketika lulus itu apa? Kalau perspektif bidang PLS itu mencakup di pengajar di bidang pendidikan yang baik lembaga formal maupun informal, dan konsultan pengembangan masyarakat, fasilitator, tutor, atau pengajar motivator pendidikan. Nah, setelah itu pekerjaan di lembaga pemerintahan atau BKKBN, BPKB, Kemendikbud, dan lain sebagainya gitu. Nah, aku mau jelasin sedikit bidang garapan yang ada di pendidikan luar sekolah. Banyak banget kalau di masyarakat itu pendidikan luar sekolah itu buat apa, itu banyak. Nah, contohnya yaitu pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD kalau disebut di masyarakat masa sekarang itu PAUD, yang mendidik anak-anak merdeka. Masyarakat ini bisa mempelajari cara mendidik anak yang baik, terutama di umur 2 tahun sampai 4 tahun. Dan pendidikan lanjut usia yaitu di umur 60 tahun atau lebih. Program ini sangat beragam dan tergantung pada kebutuhan masyarakat di kampung, yang contohnya dari pendidikan orang dewasa dan pengembangan peserta didik atau soft skills kalau dibilang masyarakat sekarang, kayak mengembangkan keterampilan yang ada di masyarakat. Jadi banyak banget ya Kak? Iya, banyak banget. Apalagi kalau kamu punya wawasan luas dan mau masuk ke pendidikan luar sekolah, itu penting banget. Apalagi kan sekarang banyak
orang yang tidak mempunyai uang cukup untuk melanjutkan di pendidikan formal, jadi bisa masuk di pendidikan non formal. Nah, itu saja yang harus saya sharing ke kamu, dan kamu bisa mengetahui apa itu pendidikan luar sekolah dan bisa masuk ke jalur pendidikan luar sekolah lewat jalur SNM gitu. Sampai jumpa. Aku akhir aksara Inuan dengan Kak siapa? Kak Anissa. Ya, Kak Anissa. Anissa siapa nama lengkapnya? Anissa Nuraini. Ya, Anissa Nuraini. Kak Anissa Nuraini sekarang duduk di kelas berapa? Kelas 11 SMA teman-teman. Oke, kelas 11 SMA. Ini nanti niatnya ada kuliah atau kerja? Kemungkinan besar sih kuliah ya. Kalau kuliah, kira-kira jurusan apa yang kakak ketahui? Apa saja? Mungkin bisa disebutkan. Mungkin dari kesehatan ya, dari gizi, dari perawat, farmasi, terus dari guru, kayak IPA murni, kimia murni, fisika murni, dan banyak lagi ya. Oke, tapi kakak tahu nggak sih ada jurusan tentang pendidikan luar sekolah? Setahu kakak itu apa? Aku udah lama sih ya dengar kayak pendidikan luar sekolah, cuma kayak masih asing nggak sih ya? Kalau dari sudut pandang aku sendiri, pendidikan luar sekolah itu kayak pendidikan yang nggak formal, nggak seperti kayak pendidikan pada sekolah formal, kayak lebih menjuru kepada les private dari itu. Oh iya, sebenarnya udah mencakup secara umum, tapi pendidikan luar sekolah itu pendidikan yang memberikan peran sebagai pengganti, penambah, ataupun juga pelengkap dari pendidikan formal. Adanya pendidikan luar sekolah ini bisa membantu banyaknya masyarakat yang mungkin terhambat pendidikannya karena ekonominya. Contohnya anak-anak yang terganggu ataupun terhambat pendidikannya karena keharusan mereka untuk mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Jadi pendidikan luar sekolah tidak hanya semata-mata suatu pendidikan yang hanya mendidik saja, tapi pendidikan luar sekolah juga memberikan keterampilan kepada segala jenjang, mulai dari anak-anak, dewasa, dan juga orang tua gitu. Kemudian untuk sasaran pendidikan luar sekolah itu adalah seluruh masyarakat, seluruh elemen yang ada di rakyat Indonesia, seluruh elemen yang ada di dunia ini, mulai dari balita sampai dewasa sampai juga tua. Nah, itu nanti pendidikan luar sekolah itu nanti prospek kerjanya bisa jadi itu tadi di private itu kan ada guru les ya. Guru les itu nanti sebagai salah satu prospek kerja dari pendidikan luar sekolah. Kemudian pendidikan luar sekolah juga bisa menjadi pemandu ataupun penyelenggara ataupun pengelola suatu wisata edukasi yang bisa memberikan pengetahuan serta pengalaman baru kepada kita masyarakat yang ada di Indonesia ini. Itu gambaran pendidikan luar sekolah. Mungkin ada yang ditanyakan? Gimana tanggapan kakak mengenai banyaknya anak-anak kecil yang putus sekolah karena faktor ekonomi, karena faktor yang lainnya, tapi mereka tuh mendapatkan fasilitas pendidikan yang kayak sesuai gitu sama teman-teman yang lain, setara gitu, sama kayak yang pendidikan formal ya? Iya. Yaitu kalau untuk pendidikan luar sekolah sendiri biasanya memiliki program kesetaraan. Jadi itu dalam program kesetaraan memiliki program paket A, B, sama C. Untuk program paket A itu kan digunakan untuk anak-anak yang masih setara dengan jenjang SD. Kemudian untuk paket B itu digunakan untuk anak-anak yang jenjang setara SMP. Dan untuk paket C untuk anak-anak yang setara dengan SMA, kurang lebih begitu. Jadi mereka tetap mendapatkan fasilitas sesuai dan mungkin juga bisa sama dengan pendidikan yang formal. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup sekian ya kak. Oke, cukup sekian. Itulah wawancara saya tentang PLS dengan Kak Anissa. Terima kasih. Dadah.
Ya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilan Folia dari Universitas Negeri Yogyakarta dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah. Nah, di sini aku pengen tanya-tanya katanya. Sebelumnya kalian nama siapa? Amira, Ya. Sekolah di mana, Kak? SMA Negeri 30 Padang. Oke, kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Kalau boleh tahu, mau masuk jurusan apa nanti pas ngelanjutin kuliah? Kebetulan saya minat di digital Oh. Pengennya universitas mana tuh, Kak? di UNJ UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Jakarta, iya. Terus kalau boleh tahu lagi, kenapa milihnya bisnis digital ya? Iya. Karena saya berminat di bidang bisnis itu, dan sekarang saya juga udah kayak mulai jualan kecil-kecilan itu di Shopee, kan, di online shop. Keren ya, keren. Itu kalau boleh tahu, jualannya apa? Ya. Bidang skincare di Iya. Iya guys. Nah, aku pengen nanya lagi nih ke kakaknya. Kakaknya tahu nggak jurusan atau prodi pendidikan luar sekolah? nggak tahu Pak, itu apa ya? Nggak pernah dengar kalau Nggak, ini? nggak pernah. Pendidikan non formal gitu? Kak, Enggak. Oke, karena kan dari mahasiswa pendidikan luar sekolah ya, aku pengen dijelasin dikit tentang pendidikan luar sekolah gitu. Kali aja kakaknya berminat masuk. Karena kita seru kok, jurusannya seru banget. Ya jadi PLS itu kayak meliputi banyak aspek kehidupan gitu, kayak pendidikan anak usia dini, pendidikan orang tua juga, pendidikan orang dewasa gitu juga masuk gitu lah. Nah, ada yang mau tanya lagi nggak? itu nanti ranah kerjanya kemana ya Kak? Nah, kalau ranah kerja dari alumni pendidikan non formal ini tuh lumayan luas ya. Jadi kita bisa jadi guru di lembaga khusus kayak di misalnya ruang guru gitu ya, kayak kursus private gitu lah. Nah, terus bisa ngajar homeschooling juga, terus bisa masuk menjadi pelatih di lembaga pelatihan gitu. Luas sih, terus kita bisa jadi guru ekskul juga dan masih banyak lagi gitu. Mungkin kakak berminat ya, kalau berminat bisa ke UNY gitu ya, biar ketemu saya lagi. Oke, di sini sebelumnya aku mau terima kasih banget ya, berterima kasih banget sama kakaknya udah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aku dan membantu tugas aku gitu. Sampai jumpa. Sama-sama Kak.